Cek sound. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Pak Wiono ada ini ya? Wiono. Tadi yang minta Pak Wiono. Oh, ternyata nggak ada. Ada, Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Pakai Yonatan Wijaya. Oh, pakai Yonatan. Oke, Pak. Oke, nah malam ini, sore ini kita akan edukasi ya, mulai dari basic ya, mulai dari dasar, mulai dari basic. Nah, oke, nanti yang mau tanya langsung tanya aja ya. Nah, kalau Pak Wiono sudah punya sekuritas, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, transaksi sudah pernah, Pak? Sudah. Sudah. Oke, pakai sekuritas apa, Pak? iPod. iPod. Oke, sip. iPod ada nih. Bisa ya, Pak, integrasi itu? Bisa, Pak. iPod. Oke, ini saya langsung praktekkan. Oh, nanti saya praktekkan di iPod ya. Inputnya gini, Pak. iPod itu kalau yang termasuk fitur untuk screening dan sebagainya itu sekarang pakai website yang lama tuh tidak bisa masuk. Tapi kalau pakai iPod yang di handphone itu bisa, Pak. Oke. Untuk screeningnya. Ya untuk yang ya termasuk khususnya grafik, termasuk market screening dan sebagainya itu kan dimunculkan yang baru, yaitu yang di handphone pakai nama iPod Pro atau iPod Keset, Pak. Tapi standarnya kan web base ada juga yang Windows, Pak. Tapi nggak jalan, Pak, yang Windows-nya. Windows-nya nggak jalan. Oke. Cuma saya bisa aplikasi di handphone, semua aplikasi termasuk yang iPod ini kan kita bisa muat di desktop dengan menggunakan emulator BlueStack gitu, Pak. Nah, apakah tools yang Bapak berikan itu jalan juga nggak, Pak, melalui emulator BlueStack itu maksudnya? Oke, BlueStack bisa. Jadi gini, oke, Bapak pakai cuman satu sekuritas, Pak ya? Cuman punya satu sekuritas, Pak? Ada juga yang lain, cuma yang saya rutinnya dan udah familiar grafik dan sebagainya, khususnya saham di iPod, Pak. Ada juga di Sukor itu ya, tapi saya jarang gunakan. Nah, oke. Jadi untuk awal ya, jadi untuk pertama karena Bapak sudah biasa transaksi, nah nanti untuk transaksinya berikutnya itu harus melihat yang namanya candle, Pak. Supaya, nah tujuannya apa? Melihat candle. Tujuannya cuma satu kok, Pak. Kapan harus beli, ya? Kapan saat beli terbaik, sama kapan jual terbaik. Kan itu kalau kita di saham, kapan harus beli, kapan harus jual. Sebenarnya itu aja sih intinya. Nah, untuk tahu kita kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, itu paling mudah adalah menggunakan Heikin Ashi. Ya kan? Candle-nya adalah Heikin Ashi. Jadi kalau di layar ini pada umumnya candle yang digunakan adalah seperti ini ya. Jadi cat tipenya atau candle-nya itu adalah candle cat ini. Pada umumnya seperti ini, seperti di layar ini. Nah, cuman kalau kita menggunakan ini harus banyak yang kita ketahui. Ya, harus banyak. Entah bentuk candle-nya, entah dikombinasi dengan indikator-indikator yang lain, seperti itu. Nah, kalau kita pengen simple dan pengen mudah dan hasilnya juga powerful, itu bisa gunakan candle yang namanya Heikin Ashi. Nih, nah candle-nya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, ada syarat yang harus kita penuhi saat kita mau beli. Syaratnya adalah candle-nya biru, volumenya biru. Itu waktu tepat untuk beli. Contoh kayak gini. Candle-nya biru, volumenya itu juga biru.
Ini beli di sini. Jualnya kapan? Ya jualnya saat candlenya merah, volumenya juga merah. Itu wajib jual. Karena kalau saat candlenya merah nggak dijual, harganya akan turun. Kayak gini. Nah, nanti kalau candlenya biru lagi, silakan beli lagi. Merah, silakan jual lagi. Seperti itu. Jadi untuk memahami ini memang harus melihat yang namanya grafik atau chartnya. Kalau untuk yang awal ya, kalau untuk yang masih tahap belajar, time frame yang digunakan itu adalah time frame daily. Ini time frame-nya. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah bisa melihat pergerakannya, baru fast trade atau scalping nggak apa-apa, time frame 1 menit. Itu. Jadi kalau kita mau beli saham, belilah saat candlenya biru pertama dan juallah saat candlenya merah pertama. Seperti itu. Dan candle yang digunakan adalah candle Heikin Ashi. Nah, candle Heikin Ashi ini ada di beberapa sekuritas. Tidak semua sekuritas ada fasilitas Heikin Ashi-nya. Yang ada itu Mandiri Sekuritas, Indo Premier yang versi handphone, terus BNI, ya, BNI Sekuritas, RHB Sekuritas, Philips Sekuritas, Stockbit ada, Ajaib ada, atau pakai TradingView. Itu juga ada yang namanya candle Heikin Ashi-nya. Seperti itu. Jadi kalau mau beli ya saat candlenya biru, itu beli, merah, itu jual. Seperti itu. Nah, kalau di iPod ya, kalau di iPod, oke ini saya sambungkan di iPod. Oke. Kalau di iPod tinggal buka aplikasinya. Jadi untuk merubah ke Heikin Ashi, ya, untuk merubah ke Heikin Ashi, ini tinggal klik chat ini, chat, diklik chatnya. Oh, oh. Apa password saya? Bentar. Oke, bentar saya login dulu. Ya. Oke. Jadi, nah kayak gini. Jadi kalau tinggal buka chatnya ya, buka chat. Lalu ini ada advance chat. Nah ini diklik. Maka tampilan chatnya ini seperti ini. Ini tinggal diubah ya, diubah di ini. Ini tinggal diklik. Di situ ada pilihan Heikin Ashi. Ini nggak keluar di layar. Maksudnya tetap yang gambar. Oh, sorry, belum saya share. Belum screen share mungkin ya. Iya, iya. Ya. Nah, ini sudah Pak ya? Nah, saya sih udah sering gunakan ini, tapi kan berbeda Pak. Tidak holo dan tidak ada blue atau red-nya tersendiri gitu Pak. Oke. Jadi Bapak tinggal ubah catnya Pak di sini. Ini pilih yang Heikin Ashi. Ya. Oke. Time frame-nya daily. Oke ya. Nah, ini sudah time frame daily, ini sudah cat Heikin Ashi. Kalau kita menggunakan cat Heikin Ashi ini, kapan saat beli, kapan saat jual, kan gitu. Saat belinya adalah saat candlenya hijau pertama kali, seperti ini. Ini kan pertama kali. Setelah merah, muncul candle hijau pertama kali, itu waktunya beli. Ya. Kalau candlenya merah seperti ini, waktunya jual. Begitu seterusnya. Jadi time frame-nya adalah daily. Ini untuk trading beberapa hari atau swing jangka pendek. Tuh.
Jadi kita tinggal melihat ini. Setiap hari nggak perlu dipantau, setiap saat nggak. Sehari cukup lihat sekali aja. Kalau candle-nya masih biru ya udah biarkan. Tapi kalau candle-nya merah, silakan dijual. Ini berlaku untuk saham apapun. Melihatnya di sore hari, Pak, maksudnya. Misalnya kemarin udah masuk Ya. biru ya. Terus hari ini saya ceknya itu kalau pagi hari memungkinkan siangnya jadi merah. Ya. Maksudnya hanya sekali itu kapan? Maksudnya sehari sebisa kita mau melihat. Mau jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam 1 boleh, jam 3 boleh. Atau setidaknya jam 14.30 sebelum pasar tutup supaya kita bisa ambil keputusan cepat. Oh. Kalau jam 14.30 kita melihat ya candle-nya merah, ya udah langsung jual. Jadi beli contoh beli di sini. Saya khawatirnya kan gitu Pak, kalau pagi saya lihat jam 9:30 misalnya, itu masih hijau. Udah saya nggak lihat lagi, nggak taunya sesi kedua jadi merah Pak. Bukan. Pertama nggak apa-apa ya. Jadi pertama itu kan beli Pak ya. Ya kemarin ceritanya kan kemarin beli hijau Ya. kan. Ya. Hari ini kan saya mau monitor hanya sekali ceritanya kan. Yes. Nah, katakan jam 10 itu saya lihat itu masih hijau. Tapi besoknya saya lihat, oh ternyata setelah sesi kedua ternyata dia turun, harusnya jadi merah, kan jadi kelewat Pak. Ya, ya itu dijual Pak. Kalau lihat merah itu dijual. Bukan, maksudnya kan saya ngelihatnya masih hijau. Jam 10 saya lihat misalnya masih hijau. Ya udah, saya nggak lihat lagi. Oke. Baru ternyata di siang hari setelah makan siang ternyata ada gejolak menjadi merah. Saya kan nggak mengerti juga, cuma besoknya kan. Contoh kayak gini. Misal gini. Hari ini beli, sore beli, 14.30 beli. Gitu ya, maksudnya. Oke. Ya. Candle-nya hijau pertama kali. Ya. Oke. Besok Bapak ngelihatnya jam berapa? Jam 10 pertama. Jam 10. Oke, jam 10 di sini masih hijau ceritanya. Masih hijau. Oke. Ya. Terus udah saya nggak lihat lagi kan Pak. Ya. Karena hanya sekali ceritanya. Nggak taunya jam 2 siang lah contoh itu ternyata berubah sebenarnya menjadi merah gitu Pak karena turun. Oke. Berarti saya ketinggalan gitu Pak. Enggak Pak, enggak ketinggalan. Tinggal langsung jual. Besoknya. Hari itu saat Bapak melihat candle-nya merah, jual. Saya kan nggak ngelihat Pak, kan saya. Kalau nggak ngelihat berarti jadi gini. Hari ini kan beli. Iya, hari ini kan beli. Ya. Besok jam 10 ngelihat masih hijau. Ya. Kan ngelihat sekali. Lusa ngelihat lagi kan? Ya. Ternyata nah, merah. Kan? Ya udah jual. Oh. Gitu. Time frame-nya daily. Contoh kayak gini nih. Ini hijau pertama beli, besok hijau lagi ya udah biarkan. Sampai melihat candle-nya merah, jual. Memang beberapa hari Pak. Ini kebetulan 2 minggu ini. Kalau Antam yang kemarin 2 minggu kebetulan. Ya. Mungkin ada yang cuman 3 hari kayak gitu. Contoh kayak gini. Ini beli, besok hijau. Nah saat di sini merah, ya jual. Ini kan masih profit, ya kan? Ya. Belinya di sini, jualnya masih di atasnya. Gimana kalau kondisinya seperti ini? Hari ini hijau, besok langsung merah. Ya besok jual. Saat kita tahu merah, jual. Ini kalaupun seperti ini, kalaupun minus misalkan Pak ya, ini minusnya juga nggak akan banyak. Kalau memang dilihat saat candle-nya merah pertama kali. Kalaupun minus paling 1-2%. Gitu. Tapi kan nggak dibiarkan, kita jual. Tapi kalau sudah misalkan kita ngelihat merah, lalu kita biarkan, ya nanti turunnya makin dalam. Jadi kalau candle-nya merah, wajib dijual. Kalau menggunakan Heikinasi. Atau
Apa itu kalau yang lebih di depan, lebih di kiri, itu kan ada merah kecil. Ini. Turun, Pak, turun. Nah, itu ya. Itu Ya. kan ada merah kecil. Yes. Misalnya kita beli 2 hari sebelumnya ya, kan hijau, Pak. Enggak, Pak. Belinya harus saat hijau pertama kali. Oh, Kalau sudah hijau ketiga, keempat, itu sudah telat. oke. Misalnya tetap yang saya mau tanya yang tadi ya, Pak. Misalnya hijau pertama kan beli. Oke. Tadi di paling bawah kiri ya, Pak ya. Bawah kiri. Ini? Ya, itu. Nah, naik terus kan ada merah sedikit kecil Ini. sekali. Ya, itu, Pak. Betul. Nah, maksud saya, ya maaf ini tanya, Pak. Bukankah ada pengertian juga, ya ini yang pernah saya baca kan, kalau apa bentuknya kecil dan shadownya agak panjang berarti kan apa stagnan, tidak terlalu pengaruh saat tersebut. Artinya ya seandainya kita berani diamkan gitu, Pak. Oh, itu namanya spekulatif, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau memang Oh, mau dibiarkan, ya nggak apa-apa. Ini sama, Pak. Ini kan merah, ya kan? ya, Dijual apa enggak? Kan gitu. ya, Kalau masih mau nunggu konfirmasi candle berikutnya, ya nggak apa-apa, ditunggu. Kalaupun nunggu, ini masih profitnya masih banyak kan? Karena ya, belinya kan di sini, gitu. Tapi kalau kita mau konsisten gitu kan, mau konsisten. Di saat merah jual, besok hijau lagi, ya beli lagi. Artinya kita itu di saham itu sebaiknya safety dulu. Ya nah kan? kalau dipasang stop loss, Pak, Bukan stop loss, enggak. bukan seandainya, tidak disarankan pada waktu yang merah kecil tadi maksudnya. Tidak Oke. selalu pasang stop loss ya, tapi khusus yang tadi, Yang ini, yang merah kecil itu ya, oke. khusus di situ ya dengan dasar ini kan cuma kecil, termasuk shadow-nya itu ada, jadi tidak terlalu riskan lah ibaratnya, tapi kita jaga kalau kondisi begitu stop loss kira-kira Bisa di dipasang, bawahnya ya. candle yang sebelumnya gitu. Bisa dipasang stop loss juga bisa, ya kan? Ya, Maksudnya gini, dipasang stop loss bisa, dipasang trailing stop juga bisa. Nanti itu kan sesuai aplikasi sekuritasnya ya. ya, Oke, kalau pasang trailing stop, kalau di iPod nggak ada kan trailing stop, yang ada itu di Mandiri. Berarti di iPod itu pakai stop loss. Artinya pakai stop loss-nya ya di sini. Ya, betul di apa? Di supportnya di sini, ikut di sini lah. ada Pak trailing tapi pakai ini yang automatic matching kayak robonya gitu. Angka ya, pakai angka Pak ya, bukan persentase. Oh ya, angka, Ya, memasukkan angka. maksud saya trailing stop itu yang persentase. Jadi selama dia masih naik terus, misalkan nih, pasang persentase sell if drop 2%, after gain 5%, misal. Saat Ya, kita sudah profit 5% dan dia masih naik terus, naik 10%, 20%, 30%, lalu drop 2%, itu terjual otomatis. Itu berdasarkan ya, persentase trailing ya, stopnya. Kalau di iPod kayaknya angka ya. Kita betul, naruh betul. angka. Gitu. Iya, Yes. Nah, jadi kalau ya ini maksud saya kalau sudah melihat candle merah, supaya kita juga nggak terlalu greedy, ya jual. Besok lihat ya, lagi. Kalau besok hijau pertama lagi, ya beli. Itu. Ini sebagai antisipasi kita pertama rasa greedy-nya ya. Pasti ya, Pak, kita saya masih nggak percaya kok ini akan turun. Ya, semua pasti seperti itu. Tapi untuk menjaga safety-nya ya, untuk menjaga keamanan, sebaiknya jual dulu. Itu. Besok mau beli lagi ya silakan. Selama candle hijau pertama silakan beli. Gitu. Nah, ini pun kalau kita melihat berdasarkan candle ini kan doji, ya kan? Setelah naik lalu ada doji, itu kan reversal, berarti akan turun.
Tapi ini ternyata nggak turun. Nah, memang ada beberapa case ya, ada beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan teorinya, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau mau pasang trailing stop ya itu nanti kembali ke diri kita masing-masing. Oke. Terus yang di atas, Pak. Oke, di atas. Yang paling atas hijau, Oke. paling naik. Sama ya, ceritanya sebelumnya sudah pasang di hijau pertama. Nah, sampai di situ kan saya masih diam. Besoknya ternyata kan merah. Ya. Tapi ya cukup besar kan Pak, itu perbedaannya, asumsinya. Ya. Nah, dari 80 ke 120. ya. Oke. Ya, kalau saya asumsikan itu misalnya saya belinya itu pada waktu yang puncak, yang sebelah kirinya, ya berarti besoknya pagi itu bukaan kan merah, Pak. Ini, Pak. Itu kalau jual kan rugi, Pak. Iya. Rugi iya, Pak, benar. Oh, cukup besar gitu maksudnya. Betul. Besar pun ini nggak sampai 5%, Pak. Pasti. Maksudnya yang hijau ini kan ya? Ya. Oke. Hijau ini kalaupun ini besoknya langsung merah, ini loss-nya besar, ya. Tapi nggak akan sampai 5%. Paling 3 atau 2%. Ya. Mending cut loss kayak gini. Daripada ditahan, nah akhirnya seperti ini. Turun terus kan? Ya. Minusnya pasti akan lebih besar, ya kan? Terus akan berefek ke psikologis kita pasti. Jadi hijau pertama beli, merah jual. Kalau gini gagal minus gimana? Enggak apa-apa. Gagal minus 2%, 3% enggak apa-apa. Mending cut loss, tunggu lagi. Oh ini gagal lagi, enggak apa-apa gagal. Kalaupun minus kan minusnya enggak banyak, tapi kan bisa di sini. Ini pasti profit. Apalagi yang di awal tadi di sini. Ini profitnya pasti besar di sini. Pak Holi itu ngeceknya waktu lagi trading ya atau sebelum trading? Saat trading, Bu. Saat jam pasar berjalan. Oke, baru mulai dong berarti ya gitu. Baru maksudnya? Baru pasar baru buka gitu ceknya. Enggak, bebas Bu. Ini kan tradingnya time frame-nya daily kan. Oh. Satu candle berarti kan 1 hari. Nah, kita bisa ngeceknya kapan? Jam 10 saya bisa ngeceknya, cek jam 10. Jam 11 saya bisa ngeceknya, jam 11 dicek. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kita bisa ngecek jam 9 sampai jam 3, kita bisa ngecek terus di depan laptop terus, jangan swing, fast trade berarti. Time frame-nya dipendekin, pakai time frame 1 menit. Gitu. Nah, kalau pakai time frame 1 menit, ya berarti tujuannya fast trade. Tapi harus cepat. Gitu. Nah, kalau fast trade ya nanti ada indikator yang lain ya, ada menggunakan indikator yang lain yang harus kita pahami. Contoh kayak gini, misalkan pakai time frame 1 menit. Nah, ini time frame 1 menit, ya di sini sama. Tapi harus kita kombinasi dengan indikator yang lain. Kenapa? Karena time frame pendek itu pasti akan ada sinyal-sinyal yang noise. Ya, yang noise, sinyal-sinyal palsu kayak gitu. Bukan palsu sih sebenarnya, tapi terlalu cepat. Sinyalnya cepat karena time frame-nya pendek. Maka harus dikombinasi dengan indikator yang lain, bisa MA, stokastik, RSI, MACD kayak gitu. Tapi kalau untuk awal supaya kita bisa memahami pergerakannya, ya, memudahkan kita, gunakan time frame daily dulu. Kalau candlenya hijau atau biru pertama kali, yaitu waktunya beli. Kalau candlenya merah, itu waktunya jual. Tuh, contoh, kemarin IPPE biru pertama kali, ya beli. Hari ini masih biru, biarkan. Besok biru lagi, ya biarkan. Sampai candlenya merah, baru jual. Time frame-nya daily.
Oke, Terima kasih Pak Holi. yes. Ada pertanyaan? Ya Pak, Ya. supaya di HP kita ada tampilan candle-candle seperti itu, gimana Pak? Supaya candle-candle seperti itu yang mana Pak? Yang di layar ini? Iya Pak, supaya Oke. kita tahu bisa mencek kapanpun kan di HP. Yes. Supaya kita, oh ini sedang merah atau sedang biru gitu. Oke. Bapak pakai sekuritas apa Pak? Ajaib Pak. Ajaib. Nah, ajaib bisa Pak. Ajaib, bentar. Ajaib itu bisa nggak ya? Ajaib, Bapak candle-nya Bapak bisa ubah. Bapak bisa buka cat yang di ajaib Pak. Ya Pak, ini saya sambil buka. Oke. Ajaib sama kok Pak. Tampilannya seperti ini sama. Di kolom mana itu Pak? Di Di ajaib, kolom menu ajaibnya. grafik, Bapak bisa buka grafiknya. Oke. Belum dapat nih Pak. Bentar. Ajaib. Bentar, saya buka aplikasi aja. Screen mirror. Itu grafiknya masih garis Pak ya? Saya belum dapat nih di mana menu Oh iya, grafiknya oke. Pak. Bentar Pak, saya tunjukin. Indeks ini mungkin Pak ya? Bentar. Oh ini. Bapak klik apa ini namanya? Beranda. Ya. Oke. Di bawah ini kan ada beranda. Ini Pak. Iya Pak. Oke, ini kan ada sahamnya nih, saham apa yang Bapak ingin lihat kan gitu. Betul. Contoh klik TLKM kayak gini. Nah, ini kan muncul grafiknya. Iya Pak. Oke. Lalu klik di atas. Nah, ini. Ini Pak, diatur grafik kan ada tulisan atur grafik. Iya Pak. Itu diklik, lalu pilih candlestick. Ya. Ini. Oke, lalu klik terapkan. Ya. Nah, kan candlenya seperti ini. Ya. Nah, lalu Bapak ubah ke Hekinasi. Cara ubah Hekinasinya ini, Pak. Ada ini. Ini diklik. Ya. Oke, kalau diklik muncul seperti ini.
Nah, tampilannya seperti ini, Pak. Ya Pak, betul Pak. Oke. Nah, ini candle ini. Nah, ini diubah. Bapak klik, lalu ubah ke Heikin-Ashi. Pilih yang Heikin-Ashi, yang ini. Oh. Oke, lalu time frame-nya, ini kan 5 menit, ganti yang 1 hari. 1 day. 1 day. Ya. Oke. Sama seperti ini tampilannya. Betul sama Pak. Nah, jadi ini adalah chart Heikin-Ashi time frame-nya daily. Kalau contoh TLKM hari ini boleh beli, boleh karena hijau pertama kali. Gitu. Jadi tadi TLKM boleh beli, boleh karena hijau pertama kali. Besok tinggal dilihat. Besok candlenya masih hijau ya biarkan. Lusa masih hijau ya biarkan. Kalau candlenya merah baru jual. Apakah ini setiap kita memilih emiten harus mengatur ulang tadi Pak, atau sudah otomatis untuk semua emiten nanti berubah seperti ini Pak? Oke, Bapak coba di settingannya berubah atau enggak, Pak? Bapak keluar Kembali aja, ya, kembali ke depan, kayak gini, ya kan? Lalu buka aplikasinya. Oke, kalau Bapak nggak keluar kan tetap, tapi kalau Bapak keluar seperti ini kalau mau keluar kan klik ini ya. Ini akan keluar. Atau ke beranda. Oke, gini aja. Bapak hafalin langkahnya ke beranda bisa, Pak? Ya, bisa. Oke. Lalu klik sahamnya apa? Ya. Ya, misal apa Saya tadi? coba BRIS ini Pak. Oke, BRIS. Oke. Lalu klik ini, Pak. Ya. Diklik. Muncul seperti ini. Oh ya, ini berubah lagi ya. Jadi harus ngelihat Heikin-Ashi lagi. Ganti ke Heikin-Ashi, time frame-nya ganti 1 hari. Oh, berarti setiap kita close aplikasi kita harus ulang lagi Pak? Iya Pak, ternyata ini ulang lagi. Nah, saran saya Pak ya, saran saya Bapak sebaiknya kita itu punya 2 sekuritas, Pak. Ya. Sebaiknya punya 2 sekuritas. 1 sekuritas untuk melihat pergerakannya ini, grafiknya. 1 sekuritas untuk transaksi. Kalau RTI tadi Pak, fungsinya untuk apa Pak? Oh, kalau RTI fungsinya untuk latihan aja Pak. Latihan beli sama latihan jual. Oh. Kalau yang di sekuritas ini yang benar-benar real, nyata. Oh, berarti dari pemaparan Bapak dari awal tadi untuk saham BRIS ini besok belum bisa dibeli Pak ya? Belum, kan masih merah ya? Ya. Ya. Berarti seandainya besok kita masuk, ada biru, langsung beli. Betul. Kalau Ya. besok Bapak lihat BRIS, lalu candle-nya di sini hijau, Ya. boleh beli. Iya. Begitu ada merah lagi, langsung jual lagi. Jual, betul. Oke. Gampang kan? Nanti pelan-pelan Pak, pelajari time frame-nya daily dulu. Iya. Nanti kalau daily sudah lancar, time frame-nya baru diubah ke time frame kecil. Misal 5 menit tadi, 10 menit kayak gitu. Jadi nanti Kalau buat yang daily ini berarti kita tidak mesti beli pagi jual sore kan Pak? enggak Pak. Misal kita siang mau kita jual karena kita merasa cukup, mungkin kita target untuk pertama kan misal 3% aja asal konsisten. Bisa Ya, Pak ya? bisa. Jadi kalau untuk jual, kapanpun mau dijual silakan. Jadi candle-nya belum merah, misalkan besok hijau gitu kan, Bapak beli. Jam 10 ngelihat hijau di sini beli, lalu jam 2 dilihat. Ya kan?
tapi sudah profit misalkan 3%. Boleh nggak dijual? Ya boleh. Terus Mau nanti dibiarkan? Ya biar. beli nggak apa-apa. lagi, jual lagi dalam sehari itu jual beli 2-3 kali, enggak apa-apa Pak ya? Iya nggak apa-apa. Kalau Bapak maunya satu hari beberapa transaksi kayak gitu kan, 2 kali transaksi, time frame-nya diganti Pak, ganti 5 menit gitu, Oh ya. kan? Ganti 5 menit. Nah, kalau ganti 5 menit, ya berarti satu candle ini kan 5 menit. Di sini beli, ya di sini jual, kayak gitu. Tapi sebelum ke sini ya saran saya daily dulu, harian dulu, supaya nggak bingung. Kalau harian itu berarti kita misal pagi Pak ya, Ya, mencari yang hijau dulu Pak ya. ya betul. Terus kita tunggu sampai merah pertama, baru jual. Ya, sampai merah pertama baru jual. Kalau candlenya hijau pertama beli, lalu candlenya merah baru jual. Seandainya sampai sore tidak muncul merah, berarti kita tahan sampai besok. Besok betul. Oh, ya. Gitu. Tapi itu candlenya hijaunya ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti profitnya naik turun tuh Pak ya? Betul Pak. Nah, harganya dari contoh kayak gini kan, berarti harga tertingginya kan di sini nih. Ini. Besoknya lebih tinggi lagi di sini. Besoknya masih hijau kan, tapi kok turun kan gitu. Ya. Ya nggak apa-apa, selama belum merah nggak usah dijual nggak apa-apa. Besoknya masih turun lagi. Nah ini berarti tanda-tanda mau turun kalau kayak gini. Kalau candlenya besar lalu mengecil itu tanda-tanda mau merah. Oh, Gitu. Nanti lama-lama hafal kok. ya. Nah kita untuk awal supaya lebih mudah, oh merah dulu. Kalau sudah merah, fix jual. Nanti lama-lama akan tahu sebelum merah itu kita akan jual. Contoh kayak gini, candlenya sudah mengecil, berarti ya dijual. Belum merah kok dijual? Iya, karena besok tanda-tandanya itu mau berubah merah. Oh, Nah, ini juga sama. Candlenya besar, lalu candlenya hijau tapi mengecil. Ini tanda-tanda mau turun. Hanya untuk kali potensi besok saham yang bagus nanti ada pemberitahuannya Pak ya? Ya, setiap hari saya info jam 8 sampai 8.30 Pak di grup ya, di grup Pagi. ya, di grup pagi. Yang berpotensi akan naik selalu saya info. Terus saat Berarti kita fokus di emiten itu aja Pak ya? boleh ya. Ya. Terus kalau Bapak maunya trading cepat ya, trading cepat sehari transaksi 2 atau 3 kali atau 5 kali, nanti bisa ikut live trading Pak setiap hari. Oh. Untuk link Zoom-nya itu setiap hari Sama. tidak berubah Pak ya? Sama Pak. Kalau nanti ada perubahan, ya saya info ada perubahan. Selama nggak saya info ada perubahan, ya tetap itu. Kalau lisensinya masih ada. Kemarin ternyata putus lisensinya. Habis Ini Pak, tabrakan itu. tadi saya Gas terus sempat nih. ikut-ikut nimbrung dikit-dikit itu awal kan. Tadi ada istilah rem, gas, terus apa tadi lah? Nah, ya, Itu pokoknya. untuk yang udah bisa, Pak. Yang Oh, udah lancar. Ya. Yang motornya udah motor GP, Pak. Kalau masih motor bebek, disarankan tidak dulu untuk latihan dulu, Pak. oh iya Pak. Iya, Pak. Saya nggak bisa naik motor malah. Nggak apa-apa, motornya kan pakai PC ini. Oh, berarti saya nonton aja dulu Pak ya? Betul, latihan dulu. Enggak Pak, bukan nonton. Bapak latihan transaksi, tapi di RTI. Oh, Ya, transaksinya di RTI. Latihan Tapi balapan tetap- dulu ya, Pak. oh memantau yang di real trading. Gimana? Beli satu lot aja, nggak apa-apa. Oh, enggak, Ya. saya kan nanti kan pada saat teman-teman real trading
di sekuritas yang aslinya, saya misalnya di RTI, tapi tetap saya menyimak Betul. Ya, live Betul, Pak, tradingnya. setuju. ya betul. Oh ya, Jadi kalau nanti saya bilang beli ya beli, ya kan? Jual ya jual. iya iya. Iya. Jadi kalau di RTI itu untuk latihan memperlancar jari, Pak. Ya, Oh ya. memperlancar dulu. Ya. Tapi itu saya kalau profit besar, berarti cuman hayalan Pak ya. Tapi kalau rugi juga ya tidak stres. Iya, Pak. Ayo, Ayo. bagi-bagi Pak, kalau rugi, kalau untung Pak. Nah, Oke, Pak. kalau mau yang real ya Bapak di sekuritas, tapi lotnya jangan banyak-banyak ya. Satu aja. Ya. Tadi saya ikut satu lot Pak. Tadi IPPE saya kata Bapak kan beli di 484. Ternyata tadi close-nya 47 berapa? Rugi Rp800. Oh tadi setelah naik nggak dijual itu. Iya. Tombol Masih sell-nya belum macet paham tuh. Pak Ya. kode-kodenya. Tadi disuruh gas, saya injek rem. Nggak kalau Hati-hati, gas. Pak, tikungan. Betul. Saat Yang live saya simak trading di Zoom bersuara kemarin aja Pak, bahwa open rame. mic aja Pak. Saat off, Oh, iya. ya nggak apa-apa, semuanya open mic kok. Oh, iya, Nggak iya. usah sungkan-sungkan. Oh, betul. Saya malu diketahui Pak. Karena orang baru kok nggak bisa apa-apa. Sama Pak dulu Nggak apa-apa, awalnya. Pak, saya juga baru, Pak. Kadang ada yang baru loss, ada yang baru cuan gitu Pak. Semuanya Ya, betul. baru. Ada yang balapan jatuh, baru jatuh. Pakai gear otak. Bener rame. Beneran Pak. Iya. Tanya Pak Oli. Mau tanya Pak Oli. Ya Bos. Itu harga grafik AA icon ASI kan berbeda dengan candle biasa, Pak. Iya. Sedang pada waktu kita mau buy misalnya itu kan jadi bisa tidak sama dengan candle yang biasa kita waktu order, Pak. Betul. Nah, Bapak yang pakai sekuritas Indo Premier, Ajaib, terus RHB Sekuritas, Philips Sekuritas, iya betul. Di sini itu terintegrasinya ke TradingView, Pak. Ya, TradingView. Ini ada keterlambatan, Pak. Ada delay. Yang pakai TradingView itu ada delay. Nah, saran saya untuk melihat grafiknya itu gunakan Mandiri Sekuritas. Ini. Ya, ini saran saya. Kalau memang mau fast trade ya, nanti kalau kedepannya memang mau fast trade, buka aja Mandiri Sekuritas. Karena grafiknya di sini real time. Ya, melihat pergerakan harganya real time. Itu. Jadi harus buka akun di Mandiri gitu, Pak, Mas. Ya, saran saya seperti itu. Tapi kalau nggak mau buka, Bapak bisa gunakan Monica. Ya, yang Monica yang sudah saya kirim. Ya. Nah, di sini juga real time. Jadi kalau pakai Monica itu perintahnya CHA, lalu kode sahamnya, misalkan tadi apa tadi IPPE, time frame-nya daily misal. Nah, kalau ini juga ini real time, Pak. Yang pakai Monica, cuman Bapak harus nge-refresh terus. Gitu. Ya, contoh ini. Transaksinya tetap transaksinya di sekuritas masing-masing ya. Per 10 detik harus refresh gitu, Pak. Tergantung time frame yang digunakan, Pak. Kalau time frame yang digunakan 5 menit, ya per 5 menit. Kalau time frame yang digunakan 1 hari, ya sehari sekali lihatnya. Jadi maksudnya Pak Oli harus di refresh gimana tuh? Ya, jadi misalkan Bapak tujuannya kan, tujuannya fast trade, gitu. Ya. Monica ini kan statis ya. Webnya kan web statis, bukan seperti sekuritas yang berjalan sendiri, yang bergerak sendiri. Tapi harus di refresh. Contoh kayak gini, CHA, misalkan daily, IPPE.
Nah, contoh seperti ini. Ini kalau dibiarkan terus, ya ini nggak akan berubah. Ya, candle-nya nggak akan berubah. Ya sudah, kita ngelihatnya saat sekarang aja. Kalau untuk nanti 1 jam lagi gimana? Harus di refresh lagi nih. Kirim perintah kayak gini. Diklik lagi. Itu kalau pakai Monika. Berbeda dengan pakai Mandiri Sekuritas. Ini real time. Kita biarkan selama pasar berjalan, ya grafiknya akan bergerak sendiri tanpa harus kita refresh. Baik 1 menit maupun harian ya, Pak? Yes, mau 1 menit, 5 menit akan bergerak sendiri sesuai waktunya. Tapi mengenai pengaruh pada waktu order itu, Pak, kan tetap sama. Harganya kan berbeda ya, Pak? Saat order di mana, Pak? Ya kan harga di candle Heiken ASI itu kan berbeda dengan harga di candle biasa. Oke. Bapak pakai yang mana nih candlenya? Monika ya, misalkan Monika. Ya, Kalau beli Monika harganya ada di sini, Pak, di close sini. Ini harga real time, ini harga Heikin ASI. Memang berbeda harga Heikin ASI sama harga real time itu berbeda karena pola candle-nya juga berbeda. ya. Yang kita gunakan adalah yang ini harga real time-nya. Jadi kita pindah ke akun yang asli kita, tapi melihat harganya di Heiken ASI-nya yang sebelah kiri itu ya, gitu Pak. Betul. Yang di sini, Pak ya. Ya. Terus berarti kalau di Heiken ASI-nya Mandiri ada warna biru itu sama dengan kayak di iPod maupun yang lain, itu adalah hijau pertama gitu Pak maksudnya. Yes, betul. Jadi hanya berbeda yang di Mandiri ini ada kosong, ada penuh biru atau merah ya. Kalau yang lain kan ya penuh biru semua aja, nggak ada yang ya. blue kan gitu ya Pak. Betul. Oh. Tolong tanya Pak, kalau di Mandiri harus ada minimal deposit nggak Pak? Tidak Pak. Tidak Pak. 100.000 ya nggak apa-apa. Dan kita hanya menggunakan ini cuma seandainya kita cuma syarat buka akun cuma 100.000, namanya kita nggak pakai trade, nggak masalah Pak? Nggak masalah Pak. Oh. Oli bertanya. Yes, silakan Bos. Untuk menampilkan anak parabolik yang garis-garis ini di mana ya? Parabolik. Kan itu tandanya tadi waktu training Oli bilang kalau paraboliknya itu turun berarti naik. Memunculkan itunya di mana? Yang garis-garis hitam. Ini Pak ya. Pak di Mandiri Sekuritas ya. Ya. Oke. Bapak klik kiri atas ini. Iya. Oke. Lalu klik indikator. Iya. Lalu di sini ketik parabolik. Iya. Oke, klik 2 kali akan muncul jendela gini kan? Iya. Nah, ini warnanya Bapak bisa ubah-ubah, mau warna hitam, warna apapun bebas. Iya. Oke. Lalu garisnya kalau mau diperbesar ya bisa. Iya. Oke, kalau sudah klik apply lalu oke. Oh, ya, siap. Ya, makasih Pak. Oke. Holly mau nanya. Yes. Kalau tadi kan untuk pindah ke Heikin IC, berarti di semua sekuritas langsung pindah aja Pak ya ke indikatornya ke IC? Yes, betul Pak. Nggak usah ada settingan lagi, tinggal langsung pindah aja. Ya. Jadi tinggal dipindahkan aja sesuai sekuritasnya. Oh gitu. Terus kalau ini kan misalkan daily ya. Daily. Kalau untuk pertama kali kita beli di daily, seterusnya dalam hari itu harus tetap lihatnya daily atau bisa berubah-ubah Pak? Misalkan lihat kali-kali ke
5 menit misalnya. Oke. Atau tetap harus daily terus? Tergantung tujuan awalnya, Pak. Kalau tujuannya untuk swing, ya yang dilihat ambil keputusan belinya kan daily. Oh, Nanti gitu. ambil keputusan jualnya daily. Tapi Oh. kalau iseng-iseng mau ngelihat time frame pendek ya nggak apa-apa, kan cuma iseng-iseng. Bukan untuk ambil keputusan kan, Iya, iya. gitu. Oh gitu ya. Berarti tetap harus dari awal daily, ya akhirnya harus daily juga ketika mau menjual gitu. Yes. Begitu juga kalau misalkan awalnya 5 menit misalkan. Ya, Berarti juga harus 5 menit lagi ya terus 5 menit, betul. pas jualnya. Ya. Satu lagi, Pak Holi, kalau selain yang mandiri, ada sekuritas lain nggak Pak yang bisa time frame seperti ini? Yang seperti ini mandiri sepertinya, Pak. Atau pakai trading view yang berbayar tapi itu real time. Oh, Ya. trading view yang website gitu, Pak, ya? Tradingview.com, ya, tradingview.com. Oh, gitu. Kalau enggak delay. Kalau Mirai nggak apa ya? Mirai nggak ada hekinasinya, Pak. Oh, nggak ada ya? Ya. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, jadi saran saya gini, buka mandiri ya, ini untuk melihat pergerakan grafiknya. Transaksinya bebas di sekuritas mana aja. Boleh di Mirai, boleh di iPod, atau sekuritas apapun yang kita enak ya, transaksinya di situ. Kalau Rekeningnya bisa online ya, Pak? Bisa, Pak, online. Kalau punya rekening mandiri, daftarnya bisa online, Pak. Oh, kalau belum punya nggak bisa ya? Ya, kalau bukan rekening mandiri, itu ada dokumen yang dikirim. Atau ke kantor cabang? Yes, betul, kantor cabang. Biasanya 3 hari udah selesai. Ada yang 3 hari selesai, ada yang 7 hari gitu, Pak. Ya. Tapi kalau untuk daily ya pakai iPod ya nggak apa-apa karena daily ya. Tapi kalau untuk fast trade karena delay itu nanti kendala, kita telat. Rata-rata sekuritas selalu delay, Pak, ya? Atau gimana? Enggak, tergantung, Pak. Kalau tiap sekuritas beda-beda ketentuannya. Kalau iPod itu kalau pengen real time kayaknya harus bayar 30.000 per bulan ya. Dari lambat kebaca. Oh, gitu. Soalnya lambat dia membalas ya. Ya. Terus kalau Pintraco itu kayaknya transaksinya harus minimal 15 juta baru dia bisa real time. 15 juta per hari atau gimana? Per bulan kayaknya. Oh, per bulan. Ya. Tiap sekuritas beda-beda, Pak, aturannya ya. Tergantung sekuritasnya. Oke. Siap. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, maaf, satu lagi kan kebetulan saya baru gabung hari ini ya. Yes. Untuk besok misalkan ketika mau lihat itu yang di grup WhatsApp nanti informasinya atau yang di grup mana, Pak? Untuk yang kalau mau jual info emiten yang diboleh dijual gitu, dibeli. Di grup Bapak di grup apa? Elite Club ya? Iya. Elite Club. Bapak baru join hari ini? Iya, betul. Oke. Hari ini oke. Jadi nanti saya share di 3 tempat, Pak. Ya. Satu di grup yang ada Bapak itu, cuman kalau di situ kan chatnya akan ketumpuk-tumpuk ya. Iya. Itu satu. Ada juga di Telegram ya, di Rekom Telegram. Nah, di situ nggak ketumpuk di Telegram. Terus oke, nanti saya share lagi yang grup WA ya, yang hanya khusus buat Rekom. Jadi supaya nggak ketumpuk gitu loh. Jadi supaya nggak bingung aja sih tujuan saya gitu. Iya. Jadi bisa Telegram, kalau yang nggak terbiasa pakai Telegram ya supaya di WA. Oke, ini saya share di grup deh. Jadi besok jam 8 sampai 8.30 itu biasanya saya share di grup. Saham yang berapa kali Pak yang di share itu? Kalau yang di grup itu pagi, Pak, pagi sebelum pasar buka, di situ saya share.
Ya, jam Biasanya berapa emiten Pak yang di-share? minimal 2. Oh, Ada minimal enggak 2. sih? Ada beberapa tipe, Pak. Ada yang buat swing, ya, ada yang buat swing, ada yang buat ODT, ada yang buat selera pemberani. Selera pemberani itu yang berpotensi arah atau yang cocok buat fast trade, seperti itu. Itu sebelum pasar buka. Nah, saat pasar buka, artinya pasar sedang berjalan, itu kita trading bareng, Pak. Oh. Jadi nanti saat trading bareng ya saat ada saham yang mau naik, ya nanti saya info, silakan kalau mau beli kayak gitu. Beli di harga sekian, nanti jual di harga sekian. Kalau yang di-share jam 8, untuk belinya jam 8 atau tetap jam 9, Pak? Baru belinya jam 8 nggak apa-apa. Tapi terjadi transaksinya kan jam 9, Pak. Kalau pas jam 9 juga nggak apa-apa, Pak ya? Pas belinya? Di jam 9 nggak apa-apa. Kalau Memang jam 9 harganya tidak sesuai yang di ini, misalkan udah agak naik gitu. Oke. Beli langsung di harga yang apa HK istilahnya itu atau gimana, Pak? Oke. Tergantung tipe sahamnya. Ada yang one day trade ya. Jadi kalau yang one day trade atau yang buat swing itu saat jam 9 rata-rata harganya masih sama, Pak. Masih sama ya? Ya, masih sesuai harga penutupan yang kemarin. Atau kalaupun naik, paling naiknya baru 1 tick. Oh, jadi Gitu. dibeli aja langsung Ya. HK itu Pak istilahnya itu ya? Ya HK. Kalau yang buat swing langsung HK aja nggak apa-apa. Kalau buat swing kan untuk beberapa hari. Tapi kalau untuk yang potensi arah itu harus dipantau. Yang potensi arah itu harus dipantau karena saat jam 9 bisa jadi langsung gap up 5 tick ya, langsung naik kayak gitu. Atau langsung terbang. Nah, itu jangan dikejar dulu, harus dilihat. Dilihatnya menggunakan time frame pendek seperti tadi. Seperti ini ya, time frame misalkan 1 menit. Kalau candle-nya biru pertama kali, disilakan beli. Jadi kalau yang potensi arah atau yang buat fast trade ya harus dipantau. Karena naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat. Ya tadi contoh kan yang tadi pagi ada IP apa ya? IPPE. Kan ini ada TP aman sama TP target swing. Yes. Berarti ada 2 tipe ini Pak ya? Ya. Jadi kalau mau buat ODT ya kan, dijual di harga itu, harga TP aman. Artinya auto sell aja nggak apa-apa. Oh, di auto sell aja. Ya. Atau kalau memang buat swing, ya kan, buat swing, ya udah tunggu aja sampai di harga itu nggak apa-apa. Memang beberapa hari, belum tentu di hari yang sama. Oh, kalau swing rata-rata lebih dari 1 hari, Pak? Lebih dari sehari kalau swing. Jadi kalau swing, kalau yang swing kan IPPE, contoh kayak gini, IPPE. Time frame-nya kan pasti daily yang digunakan. Kenapa tadi ada TP aman, ada TP swing gitu kan? Kalau yang one day trade ya memanfaatkan momentum 1 hari ini aja. Jadi kemarin kan candle-nya biru pertama, Pak. Ya, betul. Yang kemarin nggak beli kemarin, tadi pagi boleh beli. Tapi memanfaatkan momentum kenaikannya. TP aman ya udah auto sell ya jual di situ. Kalau mau swing ya targetnya di swing itu bisa jadi 3 hari, 4 hari atau sampai candle-nya merah baru dijual. Oke, siap. Jadi supaya kita nanti terbiasa dengan style dan planning kita masing-masing. Oke. Gitu. Oke, makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oli, untuk tadi bisa contoh untuk yang menggunakan grafik dari Monica, Pak. Oke, Monica. Oke. Contoh apanya, Pak? Tadi ya pertama kali untuk masuknya saya sudah download, jadi udah bisa masuk. Oke. Tapi kan baru pertama saya menggunakan ini ya. Oh, ya. Tapi contohnya di sini kan harus memasukkan 3 baris itu DAH dan sebagainya kan gitu, iya. Pak. Oh iya betul. Nah, patokan
Atau itu ada sesi lain? Oke, bentar. Bapak pakai handphone ya, jadi pakai ini. Enggak, saya pakai desktop nih, Pak. Oh, desktop, oke. Pakai ini, Pak ya. Jadi di sini ada technical analis ini, Pak. Ya, Ya. perintahnya, kalau cat teknikal ini untuk melihat grafiknya. Terus ini di siapa ya? Oke. Perintahnya, ini ada beberapa perintah, Pak. Ada banyak di sini perintahnya. Nanti sesuaikan dengan tujuan kita apa. Oke. Pertama untuk merubah menjadi Heiken ASI-nya gimana, Pak? Oke, untuk merubah Heikinasi, nah perintahnya di sini, ini Oh. CHA. Ini perintahnya, pilih yang CHA. Bisa? Ya. Oke. Lalu ini kode sahamnya, kode sahamnya diketik ya. Ya. Oke. Lalu time frame-nya ini tinggal dipilih. Mau time frame DD berarti daily, 05 berarti 5 menit. Ya. Terus 30 berarti 30 menit kayak gitu. Tapi 1 menit nggak ada itu ya, Pak? 1 menit nggak ada, Pak. Paling kecil di sini 5 menit. Jadi masih memungkinkan kalau di trade, one day trade, bisa aja pakai 5 menit kalau nggak ada 1 menit. Bisa, 5 menit bisa. Jadi tradingnya sedikit santai ya. Beda kalau 1 menit kan cepat banget. Ya. Kalau 5 menit agak santai. Nah, sekali lagi yang tadi, Pak, dengan melihat ini perlu refresh-nya pada saat kapan, Pak, dan bagaimana? Oke, pada saat Klik kita tombol mau mana? melihat ya, pada klik perintah ini, Pak. Oh, Ya. Pada saat kita ingin melihat update-nya, ya kita harus klik ini. Nge-refresh kirim perintah ini. oh. Tapi nggak merubah settingan apa-apa yang lain, Pak, ya? Ya, betul. Oh. Nanti pakai handphone juga lebih enak kok, Pak, pakai handphone. Lebih cepat. Bapak tinggal download di Play Store ya. Ya. Jadi bisa di desktop, bisa di handphone juga bisa. Jadi sekali lagi gambarnya sebenarnya sama persis dengan Mandiri ya, Pak, Heiken ASI-nya. Sama, Pak. Sama. Sama, ya? Dengan semua Heikinasi sama, Pak. Oh. Ya. Dengan di TradingView sama, dengan di mana? Di iPod, Indo Premier sama. Cuma bedanya yang Mandiri itu ada warna yang dibedakan dengan yang lain-lain ya. Betul. Nah, sama di sini, Pak. Kalau di Monica ini ada kelebihannya di sini, Pak, volume. Nah, di volume ini ada beberapa warna. Kalau warnanya biru tua, hijau tua, artinya banyak yang beli, strong buy. Kalau yang hijau muda kayak gini, itu buy aja. Kalau warnanya merah, artinya banyak yang jual. Kalau warnanya abu-abu, seperti ini antara yang beli sama yang jual, itu seimbang. Ya. Terus kalau melihat contoh ini, tadi kalau disebutkan warna hijau seperti sekarang kita beli, ataupun merah kita jual. Jadi apa pengaruhnya dengan indikator-indikator yang terlihat itu, Pak? Indikator yang mana, Pak? Ini? Ya ini kan ada indikator yang di tengah. Oke. Di tengah Ini itu kan stokastik. indikator kan RSI, stokastik kan gitu. Betul. Kalau patokannya hanya warna, apa hubungannya dengan indikator tersebut gitu, Pak? Ya. Jadi gini, kalau kita masih baru ya, masih awal, cukup membedakan warna pertama ini, Pak. Hijau beli, merah jual. Nah, tapi kalau kita sudah paham dengan indikator, bisa kita kombinasikan, Pak. Ya. Jadi kalau sudah paham dengan indikator, ya, misalkan paraboliksa sudah paham karakternya, stokastik paham karakternya, terus RSI paham karakternya, sudah paham. Nah, baru kita kombinasikan. Itu akan jauh lebih powerful. Ya. Itu. Kalau masih belum paham, nggak apa-apa, pelan-pelan kita
kita lakukan yang bisa kita lakukan, yang mudah dulu, supaya kita nggak pusing. Jadi saat candle hijau beli, merah dijual. Hijau beli, merah jual, kayak gitu. Nah, tapi kalau nanti sudah bisa, baru kita kombinasikan. Nah, ini hijau pertama, boleh beli apa enggak? Kan gitu nanti. Nah, contoh, ini hijau pertama, beli enggak? Nah, kalau ini dikombinasi, ya, ini dikombinasi dengan indikator yang lain, pasti di sini enggak akan beli. Kenapa di sini enggak beli? Pertama, stokastiknya sudah overbought. Tuh. Paraboliknya masih jauh. Ini pasti nggak akan beli dulu. Tuh. Tapi kalau nanti sudah paham, baru dikombinasi. Kalau untuk awal-awal, ya sambil melihat pergerakannya, ya udah lihat Heikinasi aja. Hijau pertama kali beli, merah jual. Gitu. Jadi kalau dikombinasi, contoh nih, paraboliknya mau pindah ke bawah, stokastiknya mau up, mau naik, RSI-nya juga golden cross kayak gini. Artinya ini kalau naik, ya naiknya bisa kenceng. Hijaunya bisa beberapa kali, bisa beberapa hari kayak gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kemudian untuk yang nggak tahu apakah ada sesi lain, tapi kalau disebut adanya men-screening ya Pak. Yes. Apakah ada men-screening candle pertama hijau atau biru Pak? Men-screeningnya. Screeningnya. Ya, sehingga cari dari 700 perusahaan tersebut dengan screening ini ketemu yang candle hijau muncul pertama hari ini, misalnya gitu Pak. Ya, ada Pak screeningnya ya. Ada yang cara manual, ada yang cara screening cepat kayak gitu. Kalau pengen cepat ya di sini nih, filter teknikal ini, klik filter teknikal. Nanti tinggal pilih F asin. Itu untuk yang tipe Heikinasi. Oke, bentar. Nah, di sini. Ini perintahnya F asin. F asin. Oke, lalu klik kirim. Nah, ini akan muncul saham-sahamnya, Pak. Asin prinsipnya apa itu Pak? Heikinasi. Apa? Heikinasi. Heikinasinya. Ya. Nah, di sini akan kelihatan nih barnya. Oh, kalau 2 berarti sudah hijau kedua. Kalau 1 berarti hijau pertama kayak gitu. Oh. Pakai time frame Daily. 5 maupun daily. Ini screeningnya pakai daily, Pak, yang hijau pertama kali. Kalau pakai 5 menit bisa juga. Screeningnya. Iya, di Monica. Jadi tujuannya tadi Pak, pakai time frame 5, yang hijau pertama di time frame 5 itu bisa keluar. Kalau di iPod kan nggak bisa Pak, hanya yang daily kalau screening kan gitu. Sama Pak, di sini daily Pak screeningnya. Kalau untuk time frame pendek, itu untuk time frame 5 menit ada. Yang tujuannya memang, kalau Bapak tujuannya memang untuk fast trade, ini Pak screeningnya. Ada time frame 5 menit, ada time frame 15 menit. Tapi bukan Heikinasi. Bukan apa Pak? Bukan Heikinasi. Oh. Dengan metode yang lain. Iya, iya. Oke, contoh ya. Misalkan SWB 15. Berarti kita screeningnya di sini F15. Lalu ini dikirim. Maka di sini saat kita screening akan muncul saham-sahamnya. Iya. FSWB. FSWB. Jadi kalau mau tujuannya fast trade ya, di sini akan muncul. Kalau memang sinyalnya jual ya jual, sinyalnya beli ya beli. Contoh, nah ini beli. Jamnya juga ada. Ini jam 14, 15, jam 9, jam berapa lagi. Jadi real time.
Misal kita ngelihatnya jam 10 ya, tapi sudah muncul jam 9 berarti kan sudah telat. Tuh, jadi cari dan beli sesuai jam yang terdekat. Oh. Tapi ini bukan candle yang warna hijau pertama, bukan ya Pak? Beda lagi Pak, strateginya beda lagi. Kalau ini menggunakan segitiga hijau sama segitiga merah. Tapi bisa menggunakan time frame kecil ya Pak maksudnya. Betul. Jadi yang ini buat panduan fast trading ya Pak? Fast trading, yes. Untuk mencari saham yang mau dibuat fast trading di sini Pak, screeningnya. Dan itu jam-jamnya itu jam waktu beli, jadi misalnya jam 9. Kita harus jam 9 standby-nya segitu ya? Bukan, enggak Pak. Bapak sempatnya screening jam berapa? Jam 10, saya hanya bisanya jam 10 misal Pak ya. Misal nih ada yang kerja, ada yang lagi kerja, ada yang kesehariannya kerja, kesehariannya ada aktivitas, kan nggak selalu jam 9, nggak selalu jam 1. Misalkan bisanya jam 10 gitu. Di jam 10 screening. Jam 10 silakan screening, ya kan? Kalau memang di sini muncul jamnya adalah misalkan jam 9.45 gitu. Ini kan masih dekat ya. Silakan beli nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita screening jam 10 tapi yang di signal belinya jam 9 itu kan sudah agak jauh gitu Mas saya. Iya, iya. Oh iya, iya. Iya. Terima kasih Pak. Pak, jadi ini kan banyak instruksinya kan ya Pak, bermacam-macam. Betul. Apakah nanti ada sesi yang dijelaskan satu persatu gitu Pak? Ada Pak. Jadi gini, bukan saya jelaskan satu persatu enggak. Bapak pertama Bapak baca dulu panduannya, sudah saya kirim semuanya. Oke. Bagian mana yang Bapak tidak ngerti silakan tanyakan. Setiap hari ada edukasi Pak. Misal atau Bapak bisa request, Pak saya nanti malam tolong bahas tentang perintah apa gitu kan. Ya. Gitu. Itu akan lebih cepat Pak. Ya, ya. Gitu. Maksudnya supaya yang kita butuhkan itu langsung tercapai gitu. Lebih cepat lah ya Pak. Ya, lebih cepat. Ya. Karena nanti pasti akan diulang-ulang terus gitu. Setiap hari. Ya. Jadi bisa juga ya Pak, katakan besok saya tanya satu, lalu coba-coba dalam 2 hari ternyata masih belum jelas, tanya lagi, diulang bisa. Boleh Pak? Boleh, setiap hari ada edukasi Pak. Oh iya. Terus kalian itu Pak, di panel kiri kan disebut perpanjangan dan itu ada expired-nya. Nggak usah dilihat ini Pak. Oh, jadi kita, ya saya asumsinya kan ini menggunakan chart, tapi kan akunnya Pak Oli kan gitu Pak. Ya. Jadi nanti praktekkan satu persatu ya, supaya maksudnya kenapa nggak langsung semua saya jelaskan, supaya juga nggak sia-sia juga nanti saya jelaskan semuanya, bingung nggak ada yang ngerti kan gitu. Betul, mending satu persatu praktekkan, ada yang nggak ngerti tanyakan. Nanti sudah bisa, apalagi yang belum bisa. Jadi bertahap. Tidak harus saat edukasi Bapak tanya. Misalkan saat siang mau tanya silakan, mau WA silakan, ya kan. Saat live trading ya nggak apa-apa. Pokok kapanpun nggak ngerti silakan langsung tanyakan supaya nggak lupa. Oke, ada lagi yang lain? Kalau investing, basicnya trading view juga ya Pak? Investing, saya belum pernah pakai Pak, kalau investing Pak. Permisi Pak Holi. Yes. Ini saya baca di tele kan, ada kata-kata
pantau pergerakan HA-Chart. HA-Chart itu maksudnya Heikenasi tadi ya Pak? Ya, betul Pak. Oke Pak, terima kasih. Pak, kalau di testimoni itu saya baca ada one day 1 menit 100 tik. Maksudnya gimana Pak? Oke. Time frame-nya Pak. Time frame-nya 1 menit. Terus Ya. 100 tiknya mempengaruhi apa Pak? Jadi gini, itu kalau kita mau fast rate, Oh. kan? Kalau kita mau fast rate supaya kita tidak supaya tidak noise terlalu banyak, ya kan? Ya. Maka kita harus padukan antara time frame 100 tick dengan time frame 1 menit. Contoh kayak gini. Oke. Ini adalah saham IPPE, IPPE. Oke. Ini saya kecilin. Oke. Jadi ini time frame 1 menit. Ini time frame 100 tick. Nah, kapan waktunya beli, kapan waktu jual? Kalau di dua time frame ini candle-nya sama-sama hijau. Itu waktunya beli. Dan kalau di kedua candle ini, di dua time frame ini, candle-nya sama-sama merah, itu harus jual. Jadi kita harus padukan, dikombinasi gitu Pak. Mungkin kenapa nggak 1 menit aja, kenapa nggak 100 tick aja? 1 menit atau 100 tick, ya, karena time frame-nya pendek, kadang ada noise. Gitu. Tapi kalau dipadukan, kalau time frame tick itu adalah berdasarkan transaksi, ya kan? Kalau time frame menit itu berdasarkan waktu. Jadi kadang 1 menitnya merah, tapi di 100 tick masih biru. Itu jangan jual dulu, masih bisa naik berarti. Tapi kalau dua-duanya ya. Terus dua-duanya sinyal yang sama. Betul. Berarti bisanya hanya di Mandiri, Pak. Betul, Pak. Kalau mau fast trade, ya saya sarankan seperti itu, Pak. Karena kalau cuma pakai 1 menit aja, kadang ya kadang noise, tetap ada noise-nya. Pakai 100 tick aja, ya kadang ada noise-nya. Gitu. Ya di sekuritas lain nggak ada kan 100 tick 1 menit gini nggak ada ya Pak? Kalau 100 tick sama 1 menit di Mirai ada, cuman Heikin-Asinya di Mirai nggak ada, Pak. Oli mau tanya nih, di chart bagian ini nih, direct buyer, itu ada haircut, maksudnya apa itu haircut 100%? Oh ini, apa itu yang bisa dapat pinjaman, yang bisa pakai margin. Oh. Jadi saham, kadang kita beli saham itu hanya bisa pakai uang cash kita. Kadang ada yang bisa menggunakan margin kayak gitu, Pak. Masih. Oke. Pak Oli. Ya, Bos. Baru bisa nih akunnya. Dari tadi belum masuk. Iya, baru masuk ini di kotak-katik lagi itu. Apanya ya? Tahu settingannya kayaknya, Pak. Oh. Tadi saya ngetik manual lagi ID-nya sama passcode-nya. Oh iya, password-nya kan beda, Pak. Biasanya kan langsung kan begitu yang Pak Oli kasih linknya langsung klik langsung bisa gitu. Iya, password-nya Pak Oli beda. mau tanya. Dalam satu emiten itu Pak Oli kita buka berapa ini ya? Buka berapa layar ya? Yang satu kan yang satu menit. Yang satu lagi 100 stick gitu ya? Ya. Minimal 2 itu ya? Minimal 2. Untuk tampilan, fast trade ya? Iya. Sebenarnya gini Pak, ada jadi sebelum saya memutuskan untuk beli, ya, untuk beli fast trade ya, itu saya pertama lihat dulu daily-nya, time frame daily. Kalau daily-nya hijau pertama kali, di situ kita akan aman fast trade.
Kenapa? Karena misalkan hari ini apa yang contoh lah IPPE kemarin kan, IPPE kemarin, misalkan kemarin ada yang minus IPPE, nggak usah khawatir. Kemarin fast trade kemarin misalkan minus ya, nggak dijual. Artinya apa? Besoknya itu masih bisa selamat gitu Pak. Karena setelah candle hijau pertama, candle berikutnya kan akan naik. Nah, artinya kita masih bisa keluar kan, keluar dengan mudah gitu. Jadi kalau kita mau fast trade, carilah candle Heikinasinya yang hijau pertama kali. Itu. Kalau tetap patokannya itu ya hijau pertama kali ya. Ya. Artinya apa? Ya kita kan misal nih, kita teledor gitu kan kadang bisa aja kan kita teledor kan. Misal minus, nah besok masih ada kesempatan untuk bisa keluar. Gitu. Nah, itu. Jadi pertama lihat daily, oh hijau pertama, berani masuk buat fast trade. Lalu baru diubah ke time frame 100 tick sama 1 menit untuk ambil posisinya. Buy-nya di angka berapa nih gitu. Gitu Bos. Nah, lalu ini lagi supaya kita juga mungkin candle-nya bagus, daily-nya candle-nya hijau pertama, tapi kita kan tujuannya fast trade. Supaya kita tetap selalu ada apa ya, ada harapan besar untuk profit. Cek spike di Monica itu time frame 05. Kalau ada spike di situ yang belum tercapai, ya silakan fast trade di situ. Selisihnya itu pasti tercapai gitu ya untuk fast trade ya, selisih yang belum tercapai ya. Yang belum tercapai artinya kan harga masih bisa naik gitu Pak. Tapi kalau kita lihat speknya sudah tercapai, ya udah dia harganya masih akan koreksi atau turun dulu. Jangan paksakan. Contoh apa tadi? IATA, IPTV. Tadi saat sudah tercapai ya udah pindah aja saham yang lain. DHIT juga. Tapi kalau buat swing ya nggak apa-apa. Time frame 15 menitnya kan masih belum tercapai. Itu buat swing. Oh, patokannya di situ ya. Yes. Ini tampilan seperti ini di HP apa di desktop Pak? Apa di laptop? Di desktop, di laptop. Di laptop bisa ya? Ya, yang desktop ya. Kalau yang web nggak bisa. Oh, di HP nggak bisa kayak gini Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ya. Jadi buka laptop 1, HP-nya 2 berarti Pak ya? Kamu berapa Pak makanya Pak? Tergantung Pak, tergantung kebutuhannya. Soalnya kan harus lihat ini, kalau di laptop bisa buka-buka window banyak di laptop cepat ya. Terus terang saya HP pakai 4 Pak. 4 ya? Ya, itu untuk ngelihat pertama ya, handphone itu untuk ngelihat satu yang open sama dengan low. Itu satu handphone. Satu lagi untuk melihat yang break dari resisten 1. Jadi supaya saya nggak, maksudnya supaya saya nggak buka-buka terus, tinggal noleh-noleh aja. Iya, kan? soalnya kalau login logout terus-terusan capek ketik-ketik password ya. Iya betul. Di situ lihat laptop saya pakai 3, satu yang time frame, satu laptop time frame 1 menit. Terus 100 stick ya, yang selalu saya tampil ini kan 100 stick ya. Iya. Sama satu lagi ngelihat bid offer, ngelihat daily, sama ngelihat top gainer. Jadi mana yang mau naik ya kan kelihatan semua. Jadi saya pakai 1 HP, jadi yang ikut Pak Holi aja berarti ya. Ya. Transaksi saya di handphone, jadi untuk handphone ada ya, transaksi saya di handphone. Lebih cepat di handphone Pak ya, transaksi Pak ya? Menurut saya iya Pak. Jadi karena saya melihat grafiknya itu di layar laptop kan, eksekusinya saya di handphone. Jadi nggak bolak-balik. Iya. Makasih Pak Holi. Pak Holi, bagaimana cara melihat saham yang akan naik sebelum market open? Saham naik sebelum market open. Oke.
naiknya di hari itu atau untuk beberapa hari, Pak? Ya seperti yang presentasi Oh, Pak, oh ini yang saya lihat tuh kan candle bayangan jam itu namanya. 8 lebih bisa lihat yang akan naik, mungkin Oke. arah dan sebagainya itu, Pak. Oke, Pak. Itu namanya candle bayangan, Pak. Jadi besok ya, besok jam 8 pagi di sini ini akan muncul candle, Pak. Candle bayangan. Tapi volumenya masih belum ada. Itu bisanya di Mandiri juga, Pak. Enggak, di iPod bisa. Di iPod bisa, Pak, melihatnya. Oh. Oke. Kalau di Mandiri, kursornya tinggal diarahkan gini, Pak. Nah, kalau diarahkan kayak gini, akan muncul tulisan. Seperti ini tulisannya. Nah, di situ ada tulisan high, sebelahnya itu ada persentase. Nah, itu berapa persentasenya? Gitu. Kalau di iPod, gini caranya. Tetap gunakan Heikinasi. Atau sekarang sekarang bisa itu, kalau Pak? sekarang nggak bisa, Pak. Besok nggak bisa. Pagi Jam ya? 8 bisa. Harus pagi ya? Ya. Yes. Munculnya jam berapa itu, Pak, di iPod? Jam 8. Jam 8 udah standby. Ya. Jadi munculnya itu jam 7.45 sampai jam 9, sampai pasar open. Bentar, ini. Jadi kalau di iPod kayak gini caranya. iPod. Nah, time frame-nya pakai daily ya, time frame-nya pakai daily. Nah, besok ini akan ada angkanya, Pak, persentasenya ini. Ini, Pak. Ini kan high ini. Ya. Nah, ini akan persentasenya berapa? Besok Bapak cek. Ada yang 10%, ada yang 2%, kayak gitu. Kalau yang persentasenya di atas 10%, minimal 10%, itu potensi arah. Atau setidaknya, ya setidaknya, kalau kita tahu suatu saham, high-nya misalkan 5% gitu. Misalkan saham apa nih? BRPT, misal besok 5%. Jam 9 kita beli, lalu auto sell naikkan 5% dari harga penutupan. Gitu. Tapi harus di apa? Cursornya harus digeser sebelah kanannya gitu, Pak. Gimana, Pak? Tadi kan kata Pak Uli harus cursornya dilewatkan supaya munculnya angka itu. Kalau di iPod? Oh enggak, kalau di iPod otomatis, Pak, ini langsung muncul. Itu jadi pengertiannya? Kenaikannya akan sekian persen gitu. Bisa 2%, bisa 5%. Kan tiap saham akan beda-beda, Pak, persentasenya. Akan naik, bacanya gitu, Pak? Ya. Logikanya dari mana sih, Pak? Kok bisa? Ya karena kan ini belum ada, ya sederhananya kan belum ada market. Betul. Kenapa bisa muncul angka tersebut? Angka tersebut, ya. Karena ini kan pakai candlenya Heikinasi, Pak. Bukan candle yang biasa. Nah, candle Heikinasi ini adalah harga rata-rata. Rumus yang digunakan itu juga berbeda dengan candle biasa. Itu. Jadi ini sebenarnya ini adalah harga rata-rata untuk kenaikannya. Dan selama saya menggunakan ini selalu tercapai. Tapi kalau tercapai bisa lebih bisa. Tapi bisa turun nggak? Bisa. Setelah tercapai itu rata-rata turun dulu. Baru bisa naik lagi atau enggak tergantung volumenya. Kalau pasarnya sudah berjalan, ya ini nanti berubah, Pak, persentasenya. Ya. Selama sebelum jam 9, angka itu tetap ya, Pak, per sahamnya. Betul. Jadi bedanya kalau di Mandiri ada bentuk bayangan candle juga gitu, Pak. Ya, sama, Pak. Nanti di sini juga ada bayangannya, Pak. Di iPod.
Jadi akan muncul candle-nya juga. Iya, iya. Cuman melihat angkanya, kalau di iPod itu yang di atas. Yang Ya. bagian sini. Kalau di sini minus, ya jangan dibeli. Ya. Artinya dia akan turun. Ya. Apalagi minusnya 6% gitu. Ini tanda-tanda ARB. Nah, pengertiannya memungkinkan arah itu patokannya apa, Pak, angkanya? 10%, Pak. Oh, Jadi minimal 10% ya, konteksnya. Ciri-cirinya persentasenya 10%, ya. Terus candle-nya kemarin hijau. Ya. Contoh apa ya? Contoh apa hari ini yang bentar. Oke. Contoh Lion naik 20%. Contoh baik ya, mungkin besok nih. Baik kayaknya besok bisa arah lagi. Baik hari ini merah tentunya. Oh. Oh, ini baru IPO ya. Contoh INDX. Oh, INDX Lion. Maaf, Pak, sekalian. Ini kan contoh baik yang hari ini listing ya, Pak. Ya. Ternyata kan turun ini tutupannya jadi 221. Tadinya kan 228 puncaknya ya. Menurut Bapak ini bisa besok terus atau penutupan 228 ya? Bisa turun. Penutupan 228 Pak ya. Arah kan hari ini. Besok kayaknya masih bisa naik Pak. Tinggal lihat besok persentasenya berapa. Oh, ya jam 8 itu bisa dilihat itu ya Pak ya. Yang... Betul. Atau besok Bapak coba cek Lion ya. Lion. Memang volumenya nggak besar sih. Lion hari ini kan hijau pertama. Ya. Oke, ya kan? Ini kan hijau pertama. Nah, besok jam 8 di sini ini akan muncul candle baru, Pak. Jam 8. Oh, aduh iya, aduh Mas Cita ini memang cerdas, brilian, fantastis, yes. Oke. Nah, lalu cek candle di atas ini. Itu besok berapa persen? Ya. Nah, kalau di atas 10%, ini potensinya arah. Atau setidaknya naik 10% dulu. Setidaknya besok naik 10%. Nah, setelah 10%, itu kita harus amatin, harus pantau. Apakah dia naik terus, atau dia setelah nyampe 10% dia turun. Gitu. Jadi candle bayangan itu bisa dijadikan patokan suatu saham akan naik berapa persen. Ya. Pak Holi, kalau candle ini di sekuritas lain ada juga yang model gini? Sekuritas lain ada Pak. Sekuritas yang ada trading view-nya ada. Kalau yang Pintraco ada nggak Pak? Pintraco ada. Oh, caranya seperti lihatnya kayak gimana Pak? Sama seperti Pak. Itu juga sama. Betul. Candle-nya ubah dulu Pak ya ke Heikinasi. Yang ini. Iya. Oh ya. Oh, tapi harus jam 8 ya pas lihatnya Pak ya? Ya. Ya antara 7.45 sampai jam 9. Nah, di situ ngelihatnya. Kalau yang itu angkanya seperti iPod di atas itu, yang Pintraco. Sama ya. Kalau yang versi handphone ya sama. Oh ya. Oke. Kasih. Kemudian kalau untuk screening yang beli sore untuk jual pagi, screeningnya gimana Pak? Oke. Screeningnya, oke. Kalau masih pakai Monica bisa Pak, pakai Monica. Monica. Ya, di situ ada beli sore, jual pagi. Nah ini, FBPJS. Ini perintahnya FBPJS. Beli, BSJP, beli sore, jual pagi. Nih, beli sore, jual pagi. Ya. Nah, ini tinggal diklik, maka akan muncul
saham-sahamnya. Ini contoh real untuk besok itu Pak ya. Yes, harusnya belinya tadi sore ya. Tadi sore beli, Sebelum market tutup ya. ya kan beli sore Ya, ya. jual pagi. Gitu. Nah, pagi itu ada parameter lain nggak Pak? Di sini tadi ceritanya udah beli ya, misalnya AMRT. Nah, besok jualnya itu patokannya apa Pak? Parameternya? Oke, besok Menjual. oke, jualnya di harga berapa kan gitu, Pak? Ya, betul. Oke, jualnya di harga berapa? Di sini ada Pak ini, TP sekian. Oh, TP-nya sekian, stop loss-nya sekian gitu. ya mungkin ada hubungannya dengan yang apa pengertian sebelum tadi ya Pak, bahwa jam 7.45, jam 8 itu kita lihat dulu juga AMRT ini tadi volumenya berapa gitu Pak, bayangannya. Ya, candle bayangannya berapa, akan naik berapa persen gitu kan? Oh, patokan itu ya. Yes. Demikian juga yang beli pagi jual sore. Beli pagi jual suka-suka. Belum tentu sore Pak jualnya ya. Oh, suka-suka. Ya, bisa jam 10 dijual ya nggak apa-apa. Asal target harganya sudah tercapai, ya dijual. Oh, ini pakai template atau formula di Monica lagi gitu ya Pak? Ya, bisa pakai ini bisa. Jadi gini, kalau beli pagi jual sore, kalau pakai filter yang ini bisa di filternya adalah baru muncul filter itu 9.30. Ya. Kan 9.30 baru muncul kan nama sama sahamnya. Kalau sekarang di filter BPJS. Artinya ini kan tadi pagi saham yang beli tadi. Ya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, kalau yang beli sore jual paginya itu jam berapaan? Kira-kira? Di jam 9, jam 9.05 boleh aja. Harganya sudah nyampe ya jual aja Pak. Oh gitu. Kalau udah auto naik sell dari aja yang... ya. Jadi kalau pagi beli sore jual pagi, nah pagi itu jualnya auto sell aja Pak. Karena jam 9 itu kan lagi panik-paniknya orang untuk beli sama jual kan. Jadi kalau auto sell ya udah akan terjual di situ. Oke, siap. Terus mengenai quantity untuk order Pak. Ya saya baca di video Pak Oli sebelumnya. Itu dengan adanya sinyal ditentukan kan maksimal misal 1.000 lot gitu. Ya. Misalnya. Nah 1.000 lot itu kan untuk satu orang Pak. Ya. Nah kalau banyak orang di luar grup ini juga kan kenyataannya nggak ada yang tahu Pak. Betul. Bagaimana pembatasan tersebut relevansinya? Ya apa Pak. Jadi kan belinya misalkan 1.000 lot, ini kan belinya. Ya. Belinya beli 1.000 lot semuanya nggak apa-apa. Keluarnya kan pasti beda-beda. Betul kan? Jualnya di angka berapa kan pasti beda-beda. Nah, artinya saya beli 1.000 lot, Bapak beli 1.000 lot, yang lain juga beli 1.000 lot. Saat mau jual kan beda-beda harganya, mau dijual di berapa. Tujuannya adalah saat kita mau jual supaya kita mudah untuk jualnya. Maka ada pembatasan lot yang harus dibeli, maksimal yang dibeli gitu. Contoh IPPE. Nah, jumlah lotnya tinggal kita lihat di sini Pak, max buy-nya berapa. Ya ini maksimal kita belinya. Supaya saat kita mau jual semuanya, itu mudah. Maksud saya pada waktu mau beli tersebut Pak, katakan banyak orang yang mau beli dengan maksimal tersebut. Kan nggak bisa tercapai juga, nggak ada yang jual Pak saat tersebut. Nggak ada. Ya harganya kan beda-beda Pak. Oke, contoh ya.
Jadi kan untuk beli itu kan di bentar. Auto stok. Order. Oh, bukan ditentukan satu harga beli. Jadi, bukan. Orange harga beli mungkin maksudnya. Harga Range. bukan, jumlah lotnya. Ya, jumlah lot untuk harga yang berbeda-beda kan. Iya, pasti kan misal nih di harga 100 ya kan. Saya beli 7.000. Kalau sudah habis ya kan harganya berubah, Pak. 101 misal. Oh. Di 101 Bapak mau beli ya, maksimal 7.000. Maksimal 1.000 kayak gitu. Maksimal 2.000. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, sebaiknya berapa? Kalau 7.000 ya maksimal belinya 7.000. Ya. Oke. Ada lagi? Jam 7. Oke, ada lagi? Saya mau nanya, Ya, Bos. gas remnya itu stokastik sama RSI ya? Apa parabolik? Parabolik. Parabolik aja? Ya. Bukan yang Bapak itu stokastik sama itu? Oh, bukan. Stokastik sendiri. Yang kiri, yang gas? Yang gas. Gas ini parabolik. Parabolik? Yes. Oh, sorry. Ini yang keliru ini. Saya Iya, pakai parabolik itu bentar. Ini yang ini loh. Makanya Parabolik. saya lihat Parabolik IPPE itu gas remnya banyak amat. Ya, ini salah ini. Ya, salah. Yang ini Pantesan parabolik. Saya tabrakan pakai. kemarin. Jadi pakai Berarti yang parabolik gasnya ya, bukan stokastik sama RSI ya? ya, parabolik, Bos. Oh, yang tadi RSI stokastik tuh kayaknya. Ya, jadi satu semua tadi. Iya. Oh ya, yang ini jadi Kayak satu. koma. Saya hapus deh, nanti Oke. keliru. Oke. Remnya ya parabolik. Oke, Pak. Tabrakan kemarin. Pas tabrakan itu. Pauli mau tanya. Ya, Bos. Ada metode nggak, katakan saham yang ARB berturut-turut. Nah, biasanya kan kita tidak berkesempatan untuk udahlah mau stop loss lah supaya nggak terus. Tapi langsung ARB, begitu open langsung ARB. Bisa nggak, Pak? Ada tekniknya supaya nggak sampai ARB berturut-turut gitu, Pak. Oke. Ya kita cut loss, tapi di satu titik saya pernah baca, tapi ya dipraktekkan nggak jalan. Katakan ada katanya ada patokan pergerakan itu maksimal 9 tick. Jadi kalau pasang ya jangan lebih dari itu. Atau gimana menurut Pak Oli? Pasang jual maksudnya? Ya. Maksudnya Bapak sudah punya saham, terus besok ARB? Oh enggak, saya udah punya saham. Ternyata besok itu ARB setelah beli. Nah, saya mau cut loss saja. Katakan 7% mau saya cut loss. Tapi kan nggak bisa confirm, Mbak. Besoknya saya pasang lagi sampai pakai pasang order yang awal, ya atau sebelum open tetap aja kelewat, langsung udah ARB lagi kan gitu, Pak. Ya. Nah, sebenarnya sebelum ARB itu candle-nya sudah ada tanda-tanda turun, Pak. Nah, kalau memang saat ARB langsung hari ini ARB, besok ARB lagi kayak gitu kan? Ya. Itu sih memang susah untuk jual. Pasti. Oh, bisa. Ya. Nah, tapi sebelum ARB itu sudah ada tanda-tandanya. Kalau pakai Heikinasi, kalau candle-nya merah, apapun yang terjadi, minus atau masih profit, cut loss. Jual. Jual. Ya.
Karena bisa jadi besok masih turun kan. Nah, besok turun itu kan kita juga nggak tahu. Apakah turunnya ARB, apakah turun 3%, 5% kan kayak gitu. Tapi kalau turunnya ARB terus, pembukaan langsung ARB, pembukaan ARB, ya kita nggak bisa ada kesempatan untuk jual. Tuh. Maka kalau kita punya saham, setiap hari kita harus cek 1 kali aja sebelum penutupan. Kalau candle daily-nya merah, ya udah jual. Gitu supaya nggak kena ya tadi ARB yang berjilid-jilid ya istilahnya. Seperti farmasi, ada waktu turun berhari-hari itu, Pak. Ya ada farmasi, ada waktu itu BNBA, Pak. Ya kan? BNBA waktu itu kayaknya banyak sampai 17 atau 13 kali itu ARB-nya. Betul, lah itu kan saya juga sempat kena itu, Pak. Ya. BNBA. Di tahun lalu itu, Pak ya? Tahun lalu. Ke pertengahan. Ya. Oke, ada lagi? Jadi resumenya mungkin lebih efektif, khususnya memakai Monika untuk mencoba dulu masing-masing strategi lah, katakan strateginya itu ya Pak. Ya, jadi tipe tradingnya tentukan dulu Pak, tipe tradingnya ya. Tipe style tradingnya, apakah kita mau trading cepat atau trading swing harian? Itu yang paling penting, kita harus tentukan dulu. Ya, kalau tujuannya adalah trading harian untuk beberapa hari atau swing beberapa hari, belilah saham yang candle-nya hijau pertama kali dengan time frame daily. Kalau biru pertama kali atau hijau pertama kali, di Heikinasi beli. Biarkan besok dicek. Kalau masih biru, biarkan hold. Selama masih biru atau masih hijau dia di hold. Tapi kalau sudah merah, wajib jual. Gitu. Tapi kalau tujuannya buat fast trade, berarti time frame-nya yang dikecilin. Misalkan time frame 5 menit boleh, 1 menit boleh. Kalau fast trade, ya fast trade ya karena time frame-nya pendek, ya kita harus memantau pergerakan sahamnya. Misalkan 1 menit, ya lihat pergerakan candle 1 menit. Ya. Biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Time frame 5 menit juga seperti itu. Hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Metode ini kalau digunakan di forex sama juga nggak Pak? Forex, saya belum pernah Pak nyoba di forex. No. Pastinya harusnya sih sama Pak. Kalau Heikinasi penggunaannya memang seperti itu. Di forex, di kripto. Nah kalau di kripto saya coba ya sama di kripto. Kalau forex saya belum pernah nyoba untuk Heikinasi. Ya. Jadi untuk edukasi ini setiap hari ada ya yang ingin ikut ya pokoknya langsung ikut gitu Pak sesuai jadwal. Betul. Atau ada apa request tersendiri bisa juga gitu Pak jam berapa. Ya. Jadi kalau gitu yang rutin itu jam 8 Pak. Ya, yang rutin jam 8. Kalau ada request misalnya ada yang minta sore ya sore berarti jam 8-nya nggak ada, saya pindahkan semua ke sore. Kayak gini sore, nanti jam 8 nggak ada Pak. Jam 8 malam nggak ada. Kalau nggak ada yang request, nggak ada yang request jam 11, nggak ada request jam 3 gitu kan. Nggak ada yang request pagi, berarti malam. Jam 8. Gitu. Jam 8 nanti kalau nggak ada yang request materinya, saya tentukan materinya. Setelah itu baru diskusi apapun. Mau sharing ya boleh. Gitu.
atau nanya apapun ya bisa. Gitu. Oke, ada lagi sebelum maghrib? Tidak ada. Nggak ada. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, sudah cukup ya? Ya, Cukup, sementara Pak. Terima kasih. Oke. Sementara cukup. Pak Oli, terima Nanti kasih. kalau ada yang belum mengerti, langsung tanyakan, ya. Jangan sungkan-sungkan. Semua pasti ada yang sudah paham, ada yang belum. Gitu. Awalnya pasti belum paham kok. Nggak usah malu. Semua belajar. Saya pun juga setiap hari kalau nggak tahu ya saya nanya. Ke Pak Hendra saya nanya kok kalau nggak tahu. Ya, Saling sharing. Pak Oli, kalau selain di sini nanya bisa di mana lagi, Pak? Selain Di di Zoom ini. Di WA bisa, Pak. Di WA. Di grup bisa. WA yang grup ke Japri atau yang di grup? Boleh. Di grup boleh, Japri boleh. Oke, siap. Di Terima grup, kasih. ini Bapak di grup mana ya? Yang sepi kayaknya. Ada grup itu yang rame, Pak. Ada yang sepi gitu kan. Saya sudah ikut yang 3 grup, Pak, di Tele 2, di WA 1. Di Elite yang WA. Di Elite. Di Rekom sama di Kitab. Oh, kalau yang di kitab itu cuma materi, Pak, ya. Oh ya, Cuman berarti yang materi-materi aja. di WA yang di Elite, Pak, bisa, Pak ya? Oh, di Elite. Ya, di situ bisa. Oke. Sharing di situ Siap. bisa. Terima kasih, Pak. Oke. jadi besok pagi otomatis Pak Uli masuk di apa Pak? Di Rekom itu, Pak. Ya, di Rekom. Di grup, ya jadi saya share di Rekom, saya share di grup WA, sama grup Rekom WA. Grup Rekomnya ada Telegram sama WA. Ya. Ya, sama di grup yang Elite Club ada, yang Master Cuan ada. Di situ, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih. Semoga Thank you, Pak bermanfaat. Oli. Thank you. Oke. makasih. Besok Makasih, yang Pak Oli. mau live trade, Zoom-nya Sore. sama. Terima kasih. Semoga besok cuan bareng-bareng lagi. Selamat sore Amin. semua. Sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak.